Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu momen bersejarah yang sangat besar dan punya dampak sampai hari ini. Yuk kita mulai. Perang Dunia Kedua. Tapi jangan khawatir, kali ini kita akan bahas dengan santai aja ya. Bayangkan kita lagi duduk bareng, ngobrol di sore hari sambil menikmati cerita. Yuk kita mulai. Kita mulai dari tahun 1918-an dulu. Saat itu, dunia baru aja selesai dari Perang Dunia Pertama, dan negara-negara masih berusaha bangkit. Tapi buat Jerman, situasinya lebih berat. Mereka kalah, dan kondisi negaranya benar-benar terpuruk. Ekonomi hancur, rakyatnya sengsara. Banyak orang Jerman yang merasa hidup mereka nggak adil dan tertekan. Dari sinilah muncul sosok bernama Adolf Hitler. Dia muncul sebagai sosok pemimpin yang berjanji bakal membawa Jerman kembali bangkit dan jaya. Nah, ambisinya ini yang nantinya bakal memicu konflik besar. Awal mula perang. Singkat cerita, di tahun 1939 Jerman di bawah pimpinan Hitler mengambil langkah berani dengan menyerang Polandia. Ini bikin negara-negara lain, kayak Inggris dan Perancis, nggak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk bergerak. Waktu itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet belum ikut campur. Tapi dunia sudah mulai was-was. Ketegangannya makin terasa, apalagi Jerman makin agresif. Dan akhirnya, situasi pun berubah jadi perang yang melibatkan banyak negara. Terbentuknya aliansi. Perang ini akhirnya membagi dunia jadi dua kubu besar. Di satu sisi ada sekutu, yang isinya negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan beberapa negara lain. Sementara di sisi lainnya ada kubu poros, yang dipimpin Jerman, Jepang, dan Italia. Di Eropa, Jerman bergerak cepat dan menaklukkan banyak negara, dengan strategi mereka yang disebut Blitzkrieg atau serangan kilat. Di Asia, Jepang juga nggak kalah ambisius. Mereka mulai memperluas wilayah di seluruh Asia Pasifik. Pearl Harbor dan Amerika masuk perang. Perang semakin meluas ketika Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada tahun 1941. Serangan mendadak ini bikin Amerika akhirnya memutuskan ikut perang. Kejadian ini jadi titik penting, karena Amerika membawa kekuatan baru buat sekutu. Setelah Pearl Harbor, Amerika mulai aktif di front Pasifik, berhadapan langsung dengan Jepang. Sementara di Eropa, Uni Soviet juga mulai menekan Jerman di timur. Puncak konflik. Ketika perang mulai memuncak, sekutu mulai menyiapkan serangan besar. Salah satu serangan yang paling terkenal adalah D-Day di tahun 1944 saat ribuan pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis. Serangan ini sukses besar dan menjadi awal dari mundurnya Jerman. Di sisi lain, di Asia, Amerika terus menekan Jepang hingga akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Keputusan ini mengakhiri perang karena Jepang akhirnya menyerah. Dampak besar dan pelajaran perang. Setelah perang selesai, dunia mengalami banyak perubahan besar. Jutaan nyawa hilang, banyak kota hancur, dan orang-orang kehilangan keluarga dan rumah mereka. Untuk mencegah hal serupa, negara-negara dunia kemudian membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebuah organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian. Perang Dunia Kedua juga mengubah peta dunia secara politik, ekonomi, dan sosial. Dunia terbagi jadi dua kekuatan besar, Barat yang dipimpin Amerika, dan Timur yang dipimpin Uni Soviet. Meskipun perang fisik selesai, ketegangan masih terasa, yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Pengaruh perang terhadap kehidupan sosial. Selain dampak politik dan ekonomi, Perang Dunia Kedua juga meninggalkan bekas dalam kehidupan sosial masyarakat.
banyak keluarga terpisah dan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dampak psikologis dari perang ini berat, terutama bagi para tentara dan masyarakat sipil yang selamat. Para veteran perang pulang dengan luka fisik dan mental, seperti trauma dan kehilangan. Di sisi lain, masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka terhadap hak asasi manusia. Perang ini membuat banyak orang menyadari pentingnya melindungi hak-hak setiap individu. Hal ini mendorong lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh PBB, yang bertujuan untuk melindungi hak dasar setiap orang di seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi teman-teman, di tengah segala kehancuran ini, ada juga sisi lain dari Perang Dunia Kedua yang memicu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama perang, negara-negara mengembangkan teknologi canggih untuk pertahanan dan militer. Misalnya, teknologi radar yang membantu mendeteksi pesawat musuh di udara, atau perkembangan awal komputer yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia. Selain itu, perang ini juga mempercepat perkembangan dalam bidang medis. Karena banyaknya korban, para ilmuwan dan dokter berusaha menemukan cara baru untuk menyelamatkan nyawa. Mereka mengembangkan antibiotik, teknik pembedahan yang lebih baik, dan transfusi darah yang akhirnya membantu dunia medis berkembang lebih jauh lagi setelah perang berakhir. Kembalinya harapan dan pembangunan ulang. Setelah perang berakhir, banyak negara yang mulai bangkit dan membangun ulang kotanya yang hancur. Di Eropa, ada program yang dikenal dengan nama Marshall Plan, di mana Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi untuk membantu negara-negara Eropa membangun kembali. Program ini membantu menghidupkan kembali perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memberi harapan baru bagi banyak orang. Di Jepang, proses pembangunan kembali juga dilakukan dengan semangat baru. Mereka mulai bangkit, berfokus pada pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Hal ini akhirnya membawa Jepang menjadi salah satu negara yang sangat maju di dunia dalam beberapa dekade berikutnya. Pelajaran untuk generasi mendatang. Dari Perang Dunia Kedua, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian, toleransi, dan dialog antar bangsa. Kita belajar bahwa konflik dan kekerasan hanya membawa penderitaan, dan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihargai. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang masih penuh tantangan. Tetapi dengan memahami sejarah, kita bisa berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan berkomitmen untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Jadi teman-teman, itulah cerita besar dari Perang Dunia Kedua. Meskipun penuh tragedi, perang ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan harapan dan pentingnya menghargai perdamaian. Dari kisah ini, semoga kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai hidup, menjaga perdamaian, dan merawat hubungan kita dengan orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya, dan semoga kita semua selalu berada dalam kedamaian.